dari Ketopastosis Lifestyle. Perkenalkan, saya Dr. Agni, saya dokter penyakit dalam. Saya sudah menjadi dokter itu dari tahun 2000, jadi saya sudah 24 tahun menjadi dokter. Sempat 7 tahun di daerah terpencil begitu, di mana saya harus menjadi hampir semua dokter spesialis itu, karena saya harus mengatasi berbagai masalah kesehatan di daerah terpencil. Saya menjadi dokter spesialis penyakit dalam itu sejak tahun 2012 hingga saat ini. Di tahun 2021 saya mulai tertarik dengan layanan hiperbarik, dan saya menggunakan layanan hiperbarik ini sebagai salah satu tools untuk saya membantu pasien-pasien saya, dan salah satunya adalah pasien-pasien kanker. Mungkin teman-teman pernah dengar terapi hiperbarik. Terapi hiperbarik ini adalah cara untuk penyembuhan itu yang menggunakan prinsip menyelam, diving. Jadi di saat kita menyelam, kita menghirup udara di dalam tekanan hiperbarik. Kalau di sini kita menghirup udara di tekanan hiperbarik. Kalau kita di sini kita bergantung sepenuhnya pada pembuluh darah yang sehat, sel darah merah yang mencukupi, dan hemoglobin yang sehat. Tapi di tekanan hiperbarik kita membuat oksigen itu larut dalam plasma dan cairan-cairan intraseluler, sehingga kerja jantung akan menjadi lebih ringan. Dan untuk kasus-kasus dengan anemia berat itu ada istilahnya life without blood. Jadi untuk pasien-pasien yang dengan HB0 sekalipun, dia bisa hidup di dalam chamber hiperbarik. Oke, saya mulai. Terapi hiperbarik pada pasien kanker. Next. Ada ini enggak ya? Oke. Kalau di Indonesia pertama kali itu di Rumah Sakit Gunung Harjo, mungkin ada di tahun 1960. Tapi sekarang banyak sekali rumah sakit yang mempunyai layanan hiperbarik. Mungkin ini salah satunya tampilannya seperti ini. Kalau di Minto Harjo itu 24 seat, jadi besar sekali, mungkin sebesar ruangan ini ya. Dan dia bisa masuk berangkat, masuk kursi roda. Pasien itu bisa biasanya didampingi oleh perawat gitu, bahkan dokter di dalam chamber. Ada juga yang mono chamber. Nah, ini adalah hard chamber, itu mono chamber. Mono chamber ini satu orang saja. Tapi kalau ada beberapa tempat itu yang bisa masuk 2 atau 3 orang ya, seperti di layanan Cakung itu bisa masuk 2 atau 3 orang. Biasanya kalau kita melihat seperti ini, bayangan kita itu hiperbarik itu harus serius ya, harus mengikuti SOP yang sangat ketat seperti itu. Tapi sebenarnya hiperbarik ini juga sudah dipakai di dunia entertainment, selebritis, artis seperti Michael Jackson. Michael Jackson punya sendiri dia. Sewaktu dia kecelakaan terbakar ya kepalanya ya, terus dia beli chamber hiperbarik untuk mempercepat pemulihan. Ada juga yang bilang karena Michael Jackson itu pengen hidup selamanya, wants to live forever gitu ya, minimal 150 tahun, sehingga dia punya sendiri chamber hiperbarik yang seperti itu, yang mengejar. Tapi beliau meninggal karena hal yang lain ya, bukan karena aging sebenarnya. Oke, next. Nah, ini adalah chamber di tempat saya. Jadi di dalam chamber hiperbarik itu kita bisa duduk, nonton, ya. Bahkan saya mengadakan kelas-kelas yoga. Dan nasal, kita menggunakan nasal kanu. Bahkan mau tidak pakai nasal kanu juga nggak apa-apa. Karena prinsipnya seperti orang diving. Hanya untuk tindakan medis mau nggak mau kita pakai nasal atau masker oksigen untuk mempercepat hasil, mempercepat regenerasi. Jadi ini chambernya bahkan kursinya bisa reclining, bisa ke belakang sedikit, kaki bisa dinaikkan, bisa santai sambil nonton Netflix. Ya. Untuk medis, jadi kita pakai tambahan oksigen yang lewat hidung atau yang lewat masker.
Tapi kalau seandainya pasien hanya mau buat anti-aging aja, buat kecantikan atau kebugaran, dia nggak mau pakai nasal atau masker tuh nggak masalah. Tidur aja, tidur. Oke, lanjut. Jadi kalau di sini kita menghirup udara di tekanan 1 atmosfer absolut. Di saat kita menghirup oksigen di sini, kita sangat bergantung kepada yang saya bilang tadi, pembuluh darah yang sehat, sel darah merah yang sehat, dan hemoglobin yang sehat. Karena apa? Karena 95% itu diikat oleh hemoglobin di saat kita menghirup oksigen di sini. Hiperbarik ini saya kayak bypass, ya. Dia akan membuat oksigen itu larut di dalam plasma darah, juga cairan-cairan intraseluler. Semakin tinggi tekanan yang kita berikan kepada oksigen yang kita hirup, maka semakin kecil volumenya. Semakin kecil volumenya, maka dia semakin larut, semakin banyak yang larut dalam pembuluh darah, dalam sel. Itu namanya hukum Boyle. Ya. Oke, kita lihat itu kalau di satu ATA yang larut di darah ya, di plasmanya itu hanya sedikit sekali, mungkin 5%, 1-5%. Sedangkan kalau kita hirup udara di tekanan 1,5 atmosfer absolut atau ekuivalen menyelam 5 meter, itu akan terjadi peningkatan hampir 2 kali lipat atau lebih, ya. Sedangkan kalau kita menyelam lebih dalam lagi 2 ATA, maka volume oksigen akan menjadi lebih kecil dari separuhnya, dan yang larut dalam plasma darah kita akan jauh lebih banyak. Oke, next. Ini pada kondisi normal di tekanan 1 atmosfer absolut, oksigen itu dipegang oleh hemoglobin. Kita sangat bergantung pada darah yang sehat dan pembuluh darah yang intak untuk menyampaikan oksigen ke otak, ya. Namun di tekanan hiperbalik, kita akan membuat oksigen itu larut di dalam darah, sehingga dia berlaku hukum difusi. Dia akan merembes aja ke daerah-daerah yang kurang oksigennya. Jadi di dalam kondisi hiperbalik, oksigen itu larut dalam air dan dia akan berdifusi ke cairan-cairan intraseluler maupun ekstraseluler, sehingga akan tercipta kondisi yang disebut hiperoksia. Ya. Dan begitu juga gambar di sana. Ini arteri sepertinya. Jadi nanti oksigen itu bukan hanya di arteri, juga vena, dan juga di cairan-cairan tubuh yang lainnya. Next, kurang lebih seperti itu. Lanjut. Nah, yang mundur dulu. Oke, magicnya hiperbalik. Ya, kita bisa maksimalkan dengan metode namanya hipoksik hiperoksik paradoks. Nah, ini kita lakukan di setting rumah sakit atau di klinik. Ya. Kalau kita mau santai, yang saya bilang tadi, kita nggak perlu pakai oksigen tambahan. Tapi kalau kita mau memaksimalkan efek, kita harus menggunakan oksigen tambahan yang dikompresi. Jadi itu chamber itu kita kompres udaranya menjadi tekanan hiperbalik. Yang kita kompres itu udara luar, udara dari alamnya yang hanya mengandung 20% oksigen. Nah, kalau yang kita masukkan ke hidung atau masker itu oksigen 99,5%. Dengan kita memainkan oksigen yang 99,5% itu pasang lepas, maka dia akan terjadi kondisi yang namanya hipoksik hiperoksik paradoks. Oke, lanjut. Ini kelihatan nggak ya? Saya kembali ke sana ya. Ini kayaknya saya harus ganti kacamata. Oke, kita lihat dulu di sini
sini ya. Pada kondisi normoksia itu reaktif oksigen spesies kita seperti itu. Di saat kita cukup oksigennya, maka ini hipoksia inducible factor. Mungkin berkali-kali Mas Tio sudah mengedukasi masalah hipoksia inducible factor. Jadi hipoksia inducible factor itu faktor transkripsi. Dia memberi sinyal kepada sel untuk bertumbuh, anabolik, bikin pembuluh darah baru, bangun sel, pembelahan sel, bertumbuh dan bertumbuh. Itu namanya hipoksia inducible factor. Hipoksia inducible factor itu selalu dikeluarkan oleh sel, oleh setiap sel, dalam rangka untuk mempertahankan eksistensi dirinya. Di saat kita kekurangan oksigen, ya, atau di saat kita stres, maka hipoksia inducible factor ini bisa terstabilisasi. Dan ini bisa jadi adalah awal mulanya, sel yang tadinya tidak berdiferensiasi dengan cepat, yang tadinya dia tunduk patuh dengan aturan-aturan dan menjadi sel yang fungsional. Terus karena dia mendapatkan sinyal dari hipoksia inducible factor yang terstabilisasi, sehingga dia menjadi sel mempunyai sifat-sifat kanker. Pada kondisi normoksia, oksigen mencukupi, itu hipoksia inducible factor kan dibuang ya, dinetralisir oleh von Hippel-Lindau. Nah, hanya sebagian kecil saja yang masuk ke dalam sel. Kita tetap butuh hipoksia inducible factor. Kita butuh untuk regenerasi sel yang rusak, yang tua, yang apoptosis, sel yang mati. Kita butuh keberadaannya. Di saat kebutuhan oksigen itu mencukupi, maka hipoksia inducible factor ini tidak terstabilisasi, ya, sehingga ada balance antara pertumbuhan, regenerasi, sama diferensiasi. Ya, jadi sel itu tahu dia harus menjadi apa dan sudah di situ, menjadi sel mata, menjadi sel kulit. Ya. Sedangkan kalau sel kanker kan dia tidak menjadi apa-apa, dia hanya membelah. Bagaimana dengan kondisi hipoksia? Ya, kondisi hipoksia, hipoksia inducible faktornya menjadi sangat berlimpah, terstabilisasi kalau kata Mas Tio kemarin. Sehingga apa? Sehingga dia membuka faktor transkripsi dan dia memberi sinyal kepada sel anabolik, membelah diri. Ya. Sedangkan bagaimana kalau kita masuk dalam chamber dan kita dalam kondisi hiperoksia? Di sini ya, von Hippel-Lindau-nya mendegradasi hipoksia inducible factor, ya, sehingga dia memberi kesempatan mungkin buat sel untuk berpikir kembali mau jadi apa, mau terus membelah diri atau tidak, ya. Sedangkan kalau pada ini ya, hipoksia, untuk hiperoksia, oke. Jadi yang saya bilang tadi, di dunia hiperbarik ada teknik yang disebut hipoksik paradoks. Jadi dalam kondisi dalam chamber kan kita berlimpah oksigennya, tapi si hipoksia inducible factor ini itu dia akan terpicu oleh perbedaan kadar oksigen. Jadi bukan oksigen berlimpah, terus hipoksia inducible faktornya diikat semua oleh von Hippel-Lindau, dinetralisir, tidak. Hipoksia inducible factor ini dipengaruhi oleh kadar ya. Jadi kalau kita di kondisi hiperoksia terus kita naikkan sedikit kondisi hiperoksianya, dia akan menangkap sinyal, oh itu kondisi hiperoksia. Kemudian kita lepas nasalnya atau maskernya,
nanti si sel kita menangkap sinyal bahwa terjadi kondisi normoksia atau bahkan hipoksia. Oh ya. Sini. Nggak mau, sini. Oh, situ. Biar kelihatan. Oke, jadi dengan hipoksik, hiperoksik paradoks kita cuma memainkan aja kadar oksigennya. Jadi kita menipu sel, ya. Sehingga apa? Sehingga hipoksia inducible faktornya itu masih memberi sinyal untuk regenerasi. Ya, nanti yang diregenerasi apa? Yang diregenerasi adalah sel, pembuluh darah, jaringan baru, bahkan mitokondria sebenarnya. Ya. Di saat kita hiperoksia, memang akan terjadi peningkatan reaktif oksigen species ya. Tapi sebenarnya dengan kita terapi hiperbarik, kemampuan scavenging, kemampuan untuk anti ROS-nya itu meningkat. Ya. Sehingga apa? Sehingga nanti setelah kita menipu tubuh untuk meregenerasi, ya, tubuh itu mampu untuk meregenerasi sel, tapi tetap mitokondrianya sehat. Ya, ingat mitokondria ini penting sekali. Sel yang sakit, sel kanker, itu salah satu mitokondrial disease. Ya, dengan kita hiperbarik, ya, kita bisa tetap memberi kesempatan tubuh untuk meregenerasi, namun tetap mempertahankan kesehatan mitokondria. Oke, lanjut mas. Nah, ini mungkin dari penelitiannya orang Israel ya, Prof. Shayefati kalau nggak salah. Pada kondisi hipoksia inducible faktornya meningkat. Kalau hipoksia inducible faktor meningkat, maka growth faktornya meningkat, anaboliknya meningkat, stem cell-nya meningkat. Ya, dia akan cenderung membelah diri. Cuman dia mempunyai konsekuensi. Sirtuinnya menurun. Kalau sirtuin menurun, maka kemampuan sinyal-sinyal untuk mitokondrianya pun berkurang. Jadi sirtuin ini dibutuhkan untuk banyak hal, termasuk untuk sinyal-sinyal apoptosis ya. Terus dari itu menurun juga mitokondrial biogenesis. Di saat hipoksia meningkat, dia terjadi anabolik, tapi mitokondrianya tidak meningkat. Okay. Nah, di saat kita melakukan intermittent hiperoksia, kita tetap membuat sinyal-sinyal regenerasi itu meningkat, ya. Tapi kita tidak mengorbankan sirtuin dan kita tidak mengorbankan mitokondrial biogenesis. Jadi selnya itu sehat. Sel sehat itu mitokondrianya sehat. Ya. Mitokondrial disease itu hampir menyebabkan hampir semua penyakit sebenarnya. Mitochondrial disease, mitochondrial dysfunction. Oh ya, mitokondria itu powerhouse ya katanya ya. Jadi, iya nanti ada di sini. Jadi setiap sel itu dia punya powerhouse gitu, generator ATP. Ya. Sel yang sehat itu dia mempunyai mitokondria yang sehat. Karena kalau mitokondrianya tidak sehat, dia tidak mampu untuk menghasilkan ATP yang dibutuhkan untuk mempertahankan kehidupan, kurang lebih seperti itu.
Oke, lanjut. Jadi ini ya, semakin hipoksia inducible faktor akan semakin meninggi, maka sifat-sifat kanker akan menjadi lebih agresif. Kalau ekspresi hipoksia inducible faktornya itu menurun, maka sifat-sifat sel kankernya itu tidak terlalu agresif, ya. Begitu juga hipoksia inducible faktor sangat dipengaruhi oleh oksigen gradien, ya. Semakin ke sana, semakin kecil oksigennya, semakin tinggi hipoksianya, semakin agresif. Oke, lanjut. Nah, ini tuh yang namanya mitokondria. Jadi mitokondria itu katanya sebagai powerhouse gitu ya, powerhouse, dia menghasilkan ATP yang berlimpah hanya dengan respirasi di dalam mitokondria yang bisa menghasilkan ATP yang kita butuhkan. Ya, kalau dia respirasinya tidak di mitokondria, maka ATP yang dihasilkan itu sedikit. Kalau hanya di sitosol ya, jadi ini di dalam mitokondria, kalau di luar mitokondrianya rusak, maka satu molekul gula hanya menghasilkan 2 ATP. Tapi kalau dia bisa sampai ke mitokondria oxidative phosphorylation itu, maka dia bisa menghasilkan 32 ATP. Tapi selain itu, mitokondria itu banyak sekali fungsinya, bukan hanya menghasilkan ATP. Dia buat redox balance, ya. Redox itu reactive oxygen species, ya. Nah, dia di saat kita terapi hiperbarik kan ROS-nya meningkat, ya. Tapi dia justru membuat sel itu mampu untuk mengatasi ROS tersebut, ya. Scavenger selnya meningkat, ya. Terus dia akan membantu metabolisme. Dia sebagai sinyal-sinyal juga membantu seluler sinyal-sinyal sel, ya. Kapan dia harus hidup, kapan dia harus mati, ya. Jadi sebenarnya mitokondria pun memberi sinyal kepada sel, kamu harus mati, ya. Nah, ini penting nanti untuk kasus-kasus kanker. Oke, lanjut aja. Ini sel kita kurang lebih seperti ini. Ini mitokondria kita. Kalau di gambar ini seolah-olah mitokondrianya hanya 1 atau 2. Tapi kenyataannya, ini sel kita, ini sel limfosit, ya. Ini mitokondrianya. Hampir memenuhi semua sel, ya, di luar inti sel. Jadi sel yang sehat itu mitokondrianya banyak, ya, ratusan ribu loh, ya. Jadi bukan hanya seperti di gambar ini. Mitokondrianya bukan hanya bentuknya yang sehat, tapi dia jumlahnya pun harus banyak. Makanya dengan cara-cara tadi kita meningkatkan biogenesis mitokondria dengan cara-cara tadi, ya. Oke, lanjut. Oke, lanjut, Mas. Oke, ini salah satu gambar yang saya suka, ya. Jadi ini normal sel. Ini sel kanker. Ya, terus ini anakannya, dia akan membelah jadi 2. Ini membelah jadi 2. Apa yang terjadi? Nah, selama ini kan kita selalu dikatakan DNA aja, ya. Maksudnya yang diawali DNA dulu. Sebelum menjadi kanker, DNA dulu yang berubah. Apakah benar? Nah, terus ada yang melakukan penelitian. DNA inti selnya sel kanker itu dimasukkan ke plasma sel yang sehat. Inti sel
sel yang sehat dimasukkan ke plasma sel kanker, apa yang terjadi? Ini anak selnya menjadi sel sehat. Ini yang DNA yang inti selnya normal tadi, normal dimasukkan ke plasma kanker tadi, anakannya menjadi sel kanker. Ya, makanya saya suka mengikuti Prof. Seyfried, Warburg, ya, dan teman-temannya. Mereka punya tim, mereka punya penelitian, mereka bikin buku, bikin edukasi, ya. Mereka menyatakan intinya seperti ini: terjadi gangguan metabolisme dulu, gangguan respirasi dulu, sehingga sel itu berubah, ya. DNA-nya berubah, dia berubah, tapi ada pemicunya. Pemicunya itu adalah gangguan respirasi, bisa langsung pada mitokondria, ya. Bisa juga karena hipoksia kronis, bisa karena gangguan aliran darah dan lain-lain. Tapi yang jelas ada sesuatu yang membuat sel itu berubah. DNA-nya tidak harus berubah dulu untuk menjadi kanker, tapi ada sesuatu di luar DNA yang menyebabkan sel itu berubah menjadi kanker, yang menyebabkan bahkan DNA-nya itu berubah, ya. Ini paradigma yang mau disampaikan oleh Prof. Seyfried dan kawan-kawan sebelumnya. Oke, lanjut. Nah, ini ada banyak penelitian, sebenarnya banyak sekali penelitian, ya. Terapi hiperbarik pada kanker, pada kanker paru, ya. Kanker paru itu kan kaya akan oksigen, tetapi dia dengan terapi hiperbarik bagus hasilnya, ya. Karena apa? Karena selain memperbaiki hipoksia inducible factor tadi, hiperbarik kan juga akan membuat tubuh itu memproduksi sel-sel imun yang dibutuhkan, natural killer cell. Jadi yang di biogenesis itu bukan hanya pembuluh darah, bukan hanya sel-sel yang baru, bukan hanya mitokondria, tapi juga sel-sel imunnya diperbanyak oleh tubuh. Natural killer cell-nya itu diperbanyak oleh tubuh, sehingga kemampuan tubuh untuk mengatasi sel-sel yang bandel ini itu lebih baik. Ini sel-sel bandel, ya, sel dari diri kita sendiri dengan DNA yang sama sebenarnya. Asalnya dari badan kita sendiri, cuman karena sesuatu dan lain hal dia menjadi overgrowth. Sama seperti bakteri. Bakteri itu baik, nggak ada bakteri yang jahat, ya. Tapi dia akan menimbulkan masalah kalau dia overgrowth. Dia bertumbuh berlebihan, yang kita sering bilang dysbiosis. Oke, dan ini penelitiannya kurang lebih seperti itu. Kita lihat ini aja, ya. Dengan HBO treatment, volumenya akan berkurang. Oke, lanjut. Untuk colorectal cancer, tadi ada yang bicara tentang colorectal cancer, ini ada penelitiannya juga. Jadi dengan daily exposure, jadi dia harus masuk chamber berhari-hari, ya. Nggak bisa hanya sehari terapi terus berharap semua sel kanker pergi, nggak bisa. Ini treatmentnya itu harus berhari-hari. Bahkan pasien-pasien di tempat saya itu saya sarankan sehari bisa 2 atau 3 sesi, ya. Jadi daily exposure pada 2,4 atmosfer absolut atau menyelam di kedalaman 14 meter selama 19 menit. Jadi metastase ke livernya itu tidak bertambah banyak, ya. Mungkin ini penelitiannya mau menjawab kekhawatiran beberapa dokter yang tidak mau menggunakan hiperbarik sebagai salah satu tools untuk membantu pasiennya. Katanya oksigen akan menyebabkan tumor semakin ganas, ya. Tapi di sini dia mau membuktikan bahwa pada kanker stadium 4 itu tidak terjadi perubahan metastase di hatinya, jadi tidak bertambah. Dengan hiperbarik dia tidak bertambah masanya.
tidak menjadi lebih ganas. Dia sempat mengecil, kemudian by day 25 however no difference ya. Kemudian dia landai. Oke, lanjut. Ini tadi kita bilangnya sel tumor padat, sel dari paru, dari kolonnya. Kalau ini yang darah, leukemia. Jadi bisa juga digunakan pada pasien-pasien leukemia. Efficacy of hyperbaric oxygen therapy in hematologic malignancy. A single comprehensive cancer center retrospective review of 50 patients. Jadi dia nggak ada uji klinis ya. Dia hanya melihat oh ini pasien post HBOT sebelumnya bagaimana, post HBOT sebelumnya bagaimana terhadap 50 pasien. Oke, hasilnya bagaimana? Jadi ini pasiennya 16% mengalami perbaikan terhadap infeksi. Jadi kalau leukemia, yang dikhawatirkan itu kan sel-sel imunnya jelek ya, sehingga pasiennya rentan terhadap infeksi. Infeksi apapun, saluran kencing, saluran cerna, dan lain-lain. Nah dengan hiperbarik, 16% dia akan menjadi lebih baik sesudah HBO treatment. Jadi pasien yang mengalami infeksi itu akan lebih cepat pulih dengan hiperbarik. Ya. Jadi sel imunnya bekerja dengan lebih baik seperti itu dengan hiperbarik. Leukemia itu problemnya sel imunnya tidak bekerja dengan hiperbarik, sel imunnya bekerja dengan lebih baik. Oke, lanjut. Nah, tadi kan ada kalau kita melihat di awal, dia responnya bagus banget itu dengan terapi oksigen hiperbarik. Volume tumornya kan kurang banyak ya. Tapi ada suatu masa dia menjadi landai. Nah ini kalau pasien saya sudah saya terapi hiperbarik dan ukuran tumornya segitu aja, saya hubungi Mas Tio. Mas Tio saya kirim pasiennya untuk mengikuti itu. Ya. Ini penelitian Prof. Seyfried dan kawan-kawan terhadap tikus. Jadi tikus itu diberi perlakuan. Ada yang ada 4 tikus lah gitu, ada 4 kelompok ya. Yang satu semuanya dibuat kanker stadium 4. Yang pertama nggak dilakukan apa-apa sebagai kontrol. Yang kedua di hiperbarik aja. Yang ketiga pasiennya di ketogenic diet dan ketogenic ester aja. Dan yang keempat pasien tikus ini ketogenic diet dan hiperbarik. Ya. Kalau ketogenic diet alone significantly decreases blood glucose, slow tumor growth. Jadi dengan ketogenic saja tumor bisa berkurang kok. Berkurang banyak. Apalagi kalau water fasting itu bisa sangat berkurang. Ya, tapi dengan kombinasi HBOT, dengan HBOT saja dia tidak menambah progresivitas kanker ya. Kombinasi dengan ketogenic diet akan berkurang jauh. Ya, di saat dia sudah mulai stagnan, saya hanya mengandalkan hiperbarik, terus saya kombinasikan dengan ketogenic diet, dia akan menurun. Hingga tinggal 23% saja dari ukuran awal ya, kurang lebih seperti itu. Nanti ada gambarnya, next. Selanjutnya, semua tumornya ini dibikin kanker dulu. Ini pasca penelitian, yang kontrol tidak dilakukan apapun. 3 bulan kalau tidak salah, terus tikusnya mati. Nah ini cuma hiperbarik saja, jauh berkurang ya, akan stagnan dia seperti itu aja. Walaupun saya suruh masuk pasiennya sehari 4 jam, sehari 4 jam gitu, dia stagnan aja. Ya, kalau seandainya pasien nggak mau keto misalnya, ya sudah, maintain aja terus, ya maintain aja terus.
Jangan sampai dia masuk dalam kondisi kurang oksigen, stres, hal-hal yang memicu stabilisasi oxyinosupport faktor tadi. Dengan ketogenic diet kan kurang lebih hampir sama ya penurunannya dengan ketogenic diet, ketogenic ester. Kayaknya tikusnya nggak dipuasakan deh ini. Kayaknya susah mempuasakan tikus ya. Jadi dia cuma diet keto aja. Iya, takut mati soalnya. Terus bila dikombinasi ketogenic diet dan hiperbarik, wala ya. Ya tuh. Ya. Jadi ada beberapa pasien saya sih yang sudah saya ikutkan keto ya. Dan saya kalau ingat keto saya selalu ingat Mas Tio. Pokoknya nggak ada tempat yang lain, tempatnya Mas Tio. Selalu ke sini. Ini hasil-hasil penelitiannya. Prof. Saif itu aktif sekali membagi penelitiannya di YouTube. Dia juga bikin buku, dia tulis buku. Aktif sekali meneliti sampai sekarang. Ya. Oke, lanjut. Ini pengalaman saya di lapangan waktu menangani pasien kanker. Jadi pasien itu biasanya datang ke sana karena takut mati, tapi tidak mau kemo, tidak mau operasi, ya. Terus maunya apa? Pokoknya maunya selain itu dong kan gitu ya. Oke, saya bilang. Yang penting ada upaya, ada effort, ada keinginan untuk membaik, ya. Dan ada optimisme. Saya bisa sehat, saya bisa baik, tinggal saya mau kemana. Oke. Jadi kalau kanker tumor yang kita lihat dari luar, biasanya kanker payudara ya. Itu waktu datang stadiumnya 3, 2, 3, udah ada penyebaran ke sini ya, cuman masih kecil, ukurannya masih sekitar 2 atau 3 cm, itu biasanya lengket ya. Lengket ya. Lengket dan nyeri. Nah, terus saya treatment hiperbarik intensif sampai 2 bulan. Setiap hari itu 3 jam. Itu ukuran tumornya bisa mengecil. Ya. Dan dan dia nanti lebih mobile. Yang membedakan tumor jinak sama tumor ganas itu batas-batasnya ya. Kalau tumor jinak kan dia kayak semacam punya kapsul ya, sehingga dia menjadi mobile. Ya. Dengan terapi hiperbarik itu ukurannya sedikit mengecil dan dia mempunyai sifat-sifat seperti tumor jinak ya. Kalau dari penampakan luar, tapi kalau saya biopsi itu masih kanker itu, masih sel kanker. Cuman dia seperti punya kapsul, sehingga nggak lengket, bergerak. Dan dokter yang tadinya mau mastektomi total ya, diambil semua bahkan radikal, terus melihat tumornya membulat kayak bola gitu. Akhirnya di enokulasi di kayak disendok gitu, cuma disendok aja sel kankernya. Iya, dicongkel ya, iya dicongkel. Ya. Dan seperti biasanya pasien itu disarankan buat kemo. Tapi saya bilang, ya sebenarnya selain kemo ada hiperbarik, ada diet keto. Ya. Sebenarnya Prof. Saif pun tidak mengharapkan kemo. Cuman dia selalu bilang, kalaupun harus kemo, dosisnya harus dikurangi, intensitasnya harus dikurangi karena itu sangat-sangat toksik. Ya, sangat-sangat toksik. Dan selain itu ya, pasien bonusnya banyak. Yang tadinya rambutnya putih, itu bisa tumbuh baru rambut hitam. Jadi ada pasien saya yang pertama kali pasien kanker itu si Rini ya, ada di sini. Yaitu rambutnya gundul pasca kemo, nah terus tumbuh baru tuh putih, padahal sebelumnya hitam. Yang di sini masih botak. Dia dengan terapi di tempat saya itu berapa bulan ya? 3 bulan atau 4 bulan. Itu lambat laun yang botak ini tumbuh, tapi tumbuhnya hitam. Iya. Dan sini rambut baru muncul hitam juga. Ya. Dia membantu regenerasi tadi.
Oke, dan kulitnya waktu datang ke tempat saya kulitnya kayak mayat hidup ya, ya. Kayak mayat hidup, kulitnya hijau ya, hijau nggak bersinar, nggak ada cantik-cantiknya, nggak jelas lagi atau perempuan. Ya. Tapi semakin lama itu kulitnya semakin sehat, semakin kenyal. Tonnya tuh semakin rendah, jadi kulitnya semakin cerah. Sampai dia kelihatan seperti wanita lagi. Dan kalau boleh saya bilang, cantik lagi. Ya. Nafsu makan membaik, kualitas tidur juga membaik. Ya. Tapi tidur itu penting ya, saya selalu tekankan ke pasien. Kalau hiperbarik tapi tidurnya berantakan, itu kembali ke nol. Nggak bisa. Ya, jadi seperti Mas Tio jam 8 tidur, jam 8 tidur, jam 8 tidur. Suami saya itu dari muda itu jam 8 malam tidur sampai sekarang. Kadang saya suka kesel ya, saya belum tidur dia udah tidur. Tapi itu kelihatan Bu, jadi rambutnya masih hitam, giginya masih utuh, matanya masih tajam. Padahal dia tuh buatnya minta ampun masalah makan. Tapi tidurnya bagus. Tapi sekarang dia udah mulai low karbo ya, low karbo itu pasti sudah mulai. Nah ini yang saya bilang tadi, yang tadinya kankernya itu lengket, terus dia bisa mobile lagi gitu, seolah terpisah dari jaringan yang sehat. Jadi awalnya itu ukuran kanker itu cepat sekali berkurang, mungkin menjadi 2/3 lah dari ukuran normal, dari ukuran sebelumnya. Tapi dalam sesudah 2 bulan 3 bulan dengan dosis terapi yang sama, itu stagnan, tidak bertambah dan tidak berkurang. Ada juga yang pasien kanker nasofaring yang akhirnya saya suruh keto juga. Nggak tahu ada di sini atau enggak ya. Itu juga terapi hiperbarik sedikit mengecil, kemudian stagnan. Udah, Pak Suhan ikut keto. Saya hubungi Mas Tio lagi. Mas Tio, saya kirim pasien kanker nasofaring sudah saya hiperbarik, ukurannya stagnan, dia sudah mau ikut keto, tolong dipanggil. Alhamdulillah mengerti. Kurang saya. Cuman kan pasien selalu sering bertanya nih, dok, saya bisa sembuh nggak? Saya terapi berapa kali terus bisa sembuh, bebas kanker. Sama kayak pasien hipertensi, diabetes, gagal ginjal, sirosis, bisa membaik, bisa. Ya. Tapi kalau kita udah ada penyakit nih, kita nggak bisa. Kita tuh udah beda. Kita aging misalnya, dok, hiperbarik kan bisa anti aging kan dok? Bisa tumbuh rambut hitam kan? Bisa. Tapi kita tetap aging. Kita tetap menua. Ya. Stem cell kita tetap menua. Pembuluh darah kita tetap menua, seperti itu. Sehingga apa? Sehingga saya bilang sama pasien, jangan target sembuh, habis itu semaunya, nggak bisa, harus berubah, ya, berubah tidurnya, berubah stresornya, berubah pola makannya, cukup oksigenasi jaringan, jadikan itu sebagai lifestyle. Apakah bisa hidup lebih panjang? Bisa. Dengan lebih sehat, tapi semua itu harus ada effort. Ya. Dari saya mungkin itu aja. Saya udah di dunia hiperbarik, berarti dari Agustus 2021 sudah banyak kasus kanker. Alhamdulillah saya mengenal Mas Tio Prasetyo ya, sehingga saya bisa lebih komplit membantu mengatasi pasien kanker. Pendekatan yang lebih holistik seperti itu. Oke, itu aja dari saya. Terima kasih atas perhatiannya.